Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan source code ataupun coding dari desain yang sudah dijelaskan teman saya terlebih dahulu. Pertama kita masuk di form login, yang mana form login ini ada dua edit, yang mana text edit yang edit 1, edit 2, dan juga button 1 dan juga button 2. Untuk coding pada login 1, kita menghubungkan terlebih dahulu data modul. Sebelum kita beralih ke data login, seharusnya kita bahas dulu modul yang akan kita gunakan, yang mana modul kali ini kita akan mengoneksikan database dan juga fast report ke dalam Delphi. Pertama kita konekkan dulu Ado connection. Kita pastikan di sini kita menggunakan source database dari yang sudah kita buat, yaitu REST1. Ini didapatkan setelah kita test connection. Connect, dan kemudian kita bisa konekkan satu persatu query data query dari masing-masing tabel yang ada dalam database yang sudah kita buat. Pertama dari transaksi, pastikan SQL yang kita pilih adalah kita select tabel kita ataupun tabel di sini adalah tabel transaksi. Kedua ada query data kamar, kemudian ada query myadmin, dan kemudian setelah itu kita hubungkan dia. Jangan pastikan di sini adalah activate dalam true, di sini juga true, activate juga true, dan database pastikan di sini adalah query kita ambil dari query data kamar karena kita akan mencetak ganti database dari kamar. Dan kemudian di sini dari ada query transaksi kita akan mencetak semua database yang ada di tabel transaksi, dan ini adalah fast reportnya. Oke, langsung saja kita bahas di form login tadi. Pertama kita pastikan SQL kita dalam keadaan bersih dulu, yaitu dengan clear, dan kemudian kita pilih SQL atau kita pilih from yang maksud saya kita pilih tabel yang sudah kita buatkan database tadi dengan cara select from admin where username. Berarti dia memilih dari tabel admin yang kolom username dari tabel admin. Kemudian kita cocokkan dengan edit 1, dan kemudian jika dia sama dengan 0 ataupun dia tidak ada dalam database, maka akan tulisan maaf username tidak ditemukan. Dan pada kolom text edit kedua, jika message dialog menimbulkan password, jika dia kosong maka dia akan timbul password tidak boleh kosong. Dan kemudian jika dari text edit 2 ada yang di data modul atau file di name-nya, passwordnya sama dengan yang ada di text 2, maka maka nanti akan muncul tulisan password Anda masukkan adalah salah. Akan tetapi jika dia ada di dalam database, maka kita akan berhasil masuk dan ke login. Setelah kita masuk, kita hadapkan dengan menu home, yang mana home di sini adalah bagian home ataupun tampilan awal ketika kita sudah selesai login. Ketika kita mengklik home, maka kita akan kembali di form 4, yaitu form parents. Ini adalah form parents unit 1 karena dia adalah parents ataupun atau bisa dikenal dengan home-nya ataupun pada saat pertama kali tampilan dibuka. Kemudian ketika kita mengklik data ruangan, maka form 2 atau parents 2 tuh maka form 2 akan aktif, dan form 3 dan 4 akan false. Ini form 2 adalah data ruangan, sedangkan ketika kita klik informasi, maka di sini form 3 akan true dan yang lainnya akan false. Begitu juga dengan seterusnya. Dengan ubah password, form 5 akan tampil. Kenapa form 5 ini tidak menggunakan true false? Karena dia hanya menampilkan dari unit 5, yaitu form untuk ubah password seperti dengan form login. Kemudian untuk tombol keluar,
kita menggunakan seleksi. Jika tombol itu dipencet, maka akan ada muncul tulisan apakah yang ingin keluar dengan konfirmasi yes dan no. Ketika dia no, maka dia bernilai 0. Ketika dengan 1, maka dia akan bernilai benar. Dan apa reaksinya itu? Setelah kita mengklik yes, maka dia akan terminate atau menutup aplikasi secara penuh. Kemudian kita kembali form 3. Form 3 kita di sini ada 5 tabel yang masing-masing memiliki fungsi untuk menambah dan menghapus dari database yang sudah kita buat. Yang mana database ini adalah database dari informasi ruangan. Pastikan DB Grid kita sudah ada di dalam, sudah connect dengan database yang sudah kita inginkan. Yang mana pada semua database ini kita mengambil di database informasi ruangan. Kemudian ketika kita setelah melakukan inputan di dalam form data pasien, setelah kita ketik tombol simpan, maka dia akan secara otomatis mengecek jika indeks sama dengan 0 dan jumlah laki-laki dan JK ini adalah jenis kelamin yang ada di variabel di atas, yang mana dia menggunakan JK itu adalah variabel jenis kelamin. Dan kemudian kita akan men-text if strip grid jika dalam grid itu itemnya 0 dan jenis kelamin laki-laki, dan kemudian indeksnya 1 dan jenis kelaminnya adalah perempuan, maka dia menseleksi kembali. Kemudian jika dia mengecek dengan data modul 16, ini adalah database kita dengan query transaksi, maka dia akan mengquery dari database transaksi dengan lokasi ID, edit text 1, dan masuk basic dialog data penyewa sudah ada. Dan berarti jika semua itu ada ataupun sudah ada di database, maka akan muncul tulisan data penyewa sudah ada. Dan ini juga akan berfungsi jika tidak ada data yang diubah ketika database yang ada dalam grid kita klik. Dan kemudian ketika kita mengubah ataupun mengisi file yang sudah di file dari text edit itu, maka data modul akan mengecek ke transaksi file name, memasukkan dia ke file name ID dan nama penyewa, alamat, jenis kelamin, HP, nomor kamar, dan juga keluhan, tanggal masuk, dan itu semua masuk ke database. Dan ketika dia post, maka dia akan masuk ke database dan kemudian muncul dialog data berhasil disimpan. Dan data modul query 6, query transaksi file name, tanggal masuk ini adalah query untuk mentransfer dari data edit ke database yang sudah kita buat. Dan kemudian ketika kita mengklik tulisan edit, dia sama dengan form simpan. Ketika indeks tidak ada yang berubah ataupun jenis kelamin juga tetap laki-laki dan juga indeks dalam dev grid tetap 1, maka dia akan muncul tulisan data sudah ada, ataupun akan ada pesan error akan tampil. Yang harus dilakukan adalah merubah salah satu data yang ada dalam form isian tersebut. Yang pertama, query transaksi edit. Di sini adalah query-nya bahwa kita akan mengedit database yang kita akan buat. Kemudian setelah kita mengedit datanya, data query transaksi file by name string sama dengan di atas, dia akan memasukkan kembali sesuai dengan apa yang kita isikan dari database data transaksi yang kita pilih. Dan kemudian kita post. Ketika kita post, maka secara otomatis message dialog akan muncul tulisan berhasil diedit. Dan ini berarti database data yang sudah kita buat berhasil kita edit kembali. Query hapus. Ketika kita mengklik tombol delete yang tadi, maka secara otomatis modul akan mengecek query transaksi dan dia akan perintah delete. Message dialognya data berhasil dihapus. Berarti ketika data berhasil dihapus, query data kamar itu adalah close ataupun data SQL clear. Data modul 6 dari query kamar SQL.add berarti select from data kamar web no kamar. Dia memilih dari database kamar dari location nomor kamar, dan kemudian dia
mengirimkan query untuk membukanya dan kemudian menghapus. Date of query tamar edit, begitu juga seterusnya dengan ini. Dan ketika semuanya sudah di post, maka edit text 1 akan berubah menjadi 0 ataupun tidak ada tulisan apapun, dan edit juga tidak ada tulisan apapun, tidak ada tulisan apapun, dan sampai teks item index berubah menjadi kosong. Kemudian tombol keluar ini sama dengan from yang awal yang keluar tadi, dia menggunakan terminate, ataupun ketika dia diklik maka akan muncul teks dialog apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini. Maka ketika kita klik close, maka aplikasi terminate ataupun ditutup secara utuh. Kemudian ada cetak. Ketika menggunakan cetak, maka akan dipanggil adalah data modul. Ini adalah modul untuk pemanggilan fast report yang kedua, yang mana fast report kedua itu adalah pemanggilan fast report yang ini. Dia akan mengecek dari, dia akan memilih, kita memilih dari query transaksi, dan kemudian ini adalah desain layout tampilan kita. Not responding. Ini adalah bentuk tampilan fast report dari cetak data transaksi. Kemudian kita kembali ke home. Dan ketika kita menginput data ruangan dan data transaksi sudah selesai, maka kita kembali ke data ruangan. Inilah data ruangan. Kita memasukkan data ruangan mana saja yang bisa dipakai oleh pasien. Di sini kita ada menu simpan, hapus, keluar, dan edit, dan juga sebagainya. Pertama adalah tombol gambar. Ini button gambar, dia memberikan pemakai dialog open pick, yang mana dialog open pick itu adalah menggunakan item dialog open pick yang ini. Dan ketika edit execute dan edit dan ada teks 4 akan menampung file location dari image yang sudah dipilih. Ketika image sudah dipilih, maka ketika kita mengklik tombol simpan, dia akan memanggil query data modul kita, data modul 16, kemudian query di kamar, dia memilih dari database form tabel kamar, dan dari lokasi dan lokasi nomor kamar, dan lokasinya ada di nomor kamar, dan text edit. Kemudian akan tampil message dialog kamar sudah Anda. Itu berarti bahwa jika data modul itu sudah ada, maka dan tidak ada perubahan dari data yang sudah ada, maka akan muncul pesan dialog teks data kamar sudah ada. Dan ketika kita melakukan perubahan atau kita menulis atau menginput ruangan baru, maka dia akan mengexpand, berarti menginput file by nama, nomor kamar, string, berarti edit 1 yang tadi yang edit 1 dia akan masuk ke nomor kamar, dan mungkin edit kedua tampil ke nomor kamar, dan combo box dari yang di tampilan tadi yang masuk ke tipe, dan status itu di combo box kedua, dan foto ini adalah mengambil edit text 4, yang mana text 4 ini adalah menyaring lokasi dari gambar yang sudah kita input. Kemudian kita tulis post. Ketika kita post, maka image picture load from mobile ini ketika gambar yang sudah dimuat dari modul dari query kamar akan masuk di foto, dan message juga akan tampil data berhasil disimpan. Dan setelah tersimpan, maka text box edit semua berubah menjadi kosong. Kemudian data hapus itu sama dengan yang form transaksi. Dia mengecek ambil data modul 16, kemudian query dari kamar, dia akan delete, berarti ada pesan tampil mengatakan data berhasil dihapus. Dan edit 1, edit 2, combo box 1 dan combo box 2 menjadi 0. Kemudian keluar.
keluar sama dengan yang tadi, dia akan terminate, yang mana menterminate dia mengeluarkan secara penuh. Ketika edit, kita mencek data query kamar dan juga mengecek query dari data tabel kamar. Kemudian dia akan mengexecute edit file name by name, berarti nomor kamar string di edit 1. Ketika dia melakukan perubahan di edit 1, maka dia akan mengubah juga di database nomor kamar. Begitu juga dengan berikutnya dengan nama kamar, tipe, status, dan juga foto. Yang mana foto ini adalah dia menyalin kembali data yang diambil dari dialog image yang sudah ada. Kemudian post, dan kemudian akan tertulisan data berhasil diedit. Kemudian cetak ini adalah pemanggilan untuk flash report 1, yang mana flash report 1 ini adalah mencetak data ruangan yang ada di mencetak data ruangan yang sudah ada di database. Kemudian pastikan dengan data grid yang kita buat sudah ada on click untuk menampilkan bahwa ketika dia diklik, maka akan tampil edit 1 akan berubah, mengambil database kamar, edit 2 mengambil di database nomor kamar, combo box 1 akan mengambil di tipe, combo box 2 akan mengambil di status, dan image picture load akan menampilkan foto. Image picture load adalah yang di sini, maka dia akan menampilkan gambar yang ada di lokasi yang ada di database. Untuk tabel pencarian, ketika di text checked dan true and begin the query kamar semua bersih, dia akan memilih dari data kamar dan memilih dari data kamar dari nomor kamar. Ketika nomor kamar itu adalah sama dengan di edit text, maka dia akan membuka apa yang sama dengan di edit text 2. Begitu juga dengan sebaliknya, jika raja button 2 tercontreng, maka dia akan mengambil dari data modul 2, yang mana dari query tamar, kemudian scale dan clear. Dia pastikan untuk bersih dahulu, kemudian data modul 6 kita dari query tamar, scale ke text, dia memilih data kamar from the status, yang mana status ini adalah mencari kamar yang kosong ataupun tidak. Itu. Kemudian yang terakhir adalah from menu ubah password, yang mana di sini ada 2 tombol yang bisa mengedit password dalam user admin. Ketika tombol itu diupload, maka dengan data modul 16, ini adalah data modul yang kita buat dengan query dengan tabel admin. Untuk melakukan, pertama kita bersihkan dulu, kemudian klik edit. Ketika dia menggunakan add, berarti select from admin from password. Ketika password itu dirubah di edit 1, maka ketika kita open, jika text edit dia memiliki syarat kembali. Jika dia kosong, berarti dia akan terampil silakan masukkan password lama. Nah, ketika kita masukkan set lama, kemudian set fokus, dan set fokus itu adalah kembali di mana letak kesalahan kita. Kemudian and else, ketika edit 1 tidak sama dengan nama password sebagai string, dia tersimpannya sebagai string, maka tampil dialog pesan password lama yang Anda input salah, berarti password yang awal itu salah. Kemudian kita akan tampil kembali maksud saya, jika edit text 2 kosong, maka masuk dialog silakan masuk password Anda. Berarti setelah kita input password lama, kita menginput password baru, akan tetapi password baru itu tidak boleh kosong. Kemudian kita masuk di bawah edit text 3, yang mana edit text 3 ini adalah salinan dari edit 2, yang mana password itu harus sama dengan password yang baru dibuat. Ketika dia salah, maka akan tampil message dialog ini. Ketika dia tidak sama dengan ketika edit 2 tidak sama dengan edit 3, maka akan tampil dialog password baru tidak sesuai dengan konfirmasi password. Dan kemudian ketika file name password sudah sama dengan edit 2, maka selamat Anda berhasil mengubah password. Dan 1, 2, 3 menjadi 0 kembali. Begitulah singkat dari coding ataupun alur dari penjelasan mengenai code dan alur pencarian ruangan
kosong di rumah sakit. Di rumah sakit, semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.